kan, diam tapi dia merhatiin, dia melihat sekitar. Lo tau nggak sih, udah kayak zaman Soeharto kalau orang Scorpio mah, diam nyebut-nyebut gitu tembak, dong. diam Ya. culik, wah gila. Terus Scorpio kayak gitu, bener nggak? Coba lo tanya atau lo yang bisa lihat. Hai Mi. Hai Tan. Hai Lilitan. Asik. Aduh, apa kabar nih? Apa kabar? Baik. Masih dalam suasana corona, kita harus tetap semangat seperti para tim medis kita. Yoi. Ini masih dalam rangka corona nih ya. Kita masih recording dari rumah masing-masing. Bener banget. Gue mau nunjukin settingan ini dulu nih. Tadi soalnya di request sama Bapak Gesit, coba diliatin settingan perkameraan. Jadi kita syutingnya pakai handphone, kamera handphone. Pakai handphone kayak gini. Terus pakai laptop. Nah, ada Mimi di sana. Ya Mia. Ya begitulah settingannya kayak gitu ya, agak ruwet ya. Berantakan nggak apa-apa. Pokoknya lah. Iya, soalnya gue kurang dapet gitu gregetnya ya, nih gak ketemu sama lo Tan. Gue ngobrol kayak gini kurang greget gitu loh. Sungguh aku merasa tersiksa. Iya benar, kita kalau ngobrol kan suka yang kayak ketawa-ketawa apa kayak gitu ya, seru-seru ini mah. Aduh, ribet deh. Udahlah, corona udah pergi cepet-cepet lah. Sumpah asli ini kayak di meme-meme tau gak sih lo di Instagram, mau main maafin aku teman-teman, aku sering bohong bilang OTW padahal aku baru mandi, aku minta maaf, aku kangen. Tapi kondisi kayak gini tuh seneng banget gak sih lo liatin yang lucu-lucu gitu? Nggak tahu ya, gue bukannya gini ya, gue bukan yang nggak simpati, nggak empati gitu sama korban, sama pasien atau sama keluarganya atau sama siapapun gitu. Cuma maksud gue, tapi kondisi kayak gini tuh kayak ya udah gitu, maksudnya segala hal yang lucu, yang seru ya dijadiin bahan seru-seruan aja. Aduh, ini ada background Yuna rewel, mohon maaf ini mah namanya juga kita di rumah gitu. Jadi apa ya, bukannya nggak simpati nggak empati, cuma maksudnya kayak ya udahlah, kita udah masing-masing punya jatah masing-masing untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kita kan sama-sama melakukan sesuatu hal yang baik kan, maksudnya iya, tapi kita stres juga ya nggak sih di rumah gitu, nggak ini gitu. Tapi ya kita tinggal bersyukurnya aja nggak sih Mi? Maksudnya iya, bersyukur kita masih bisa makan. Iya, alhamdulillah lagi bersyukur kalau kita masih bisa menolong orang lain juga. Iya betul, dengan semua privilege yang kita punya ya udah disyukurin aja gitu maksudnya. Jadi aduh, gua nggak mau deh bahas corona deh, kita bahas yang lain aja Mi ya. Iya, bikin pusing, bikin sedih. Kita mau tetap semangat dan ceria hari benar, ini. Semangat dan ceria. Ini lo pakai baju apa Mi? Tadi gue pas lagi off air, lagi off air. Sebelum rekaman. Di belakang kamera. Gue bilang tuh bajunya Mimi tuh kayak baju gue tuh. Sama persis bajunya Mimi. Baju ini yang gue pakai ini tuh Le Madre. Gue beli lagi diskon. Ini tuh busui friendly banget ya. Lu juga sama lagi sama gue. Bener, gue beli itu juga karena lagi itu nyusuin Seva waktu. Seva apa Yuna ya? Lagi hamil Seva, nyusin Yuna, jadi baju itu cocok banget tuh emang. Iya, nih ada sleting-sletingnya gitu ya kan. Terus kita janjian sama Intan, gue janjian pakai apa nih Tan? Pakai jaket jeans. Kenapa? Karena gue baru menemukan jaket jeans gue yang sudah tidak bertemu. Berapa abad hilang? Lama banget ya pokoknya. Jadi jaket jeans gue. Jadi ini jaket jeans tuh kembaran ceritanya. Gue beli sama Gesit sama Z waktu Z baru lahir. Enggak deng. Gue beli dulu sama Gesit berdua. Jaketnya samaan. Terus abis itu Z kan gak lama lahir. Terus Z kita beliin juga sama, mereknya sama, apa segala macem. Jaketnya Gesit itu suka banget dia pakai dan terkenal banget terkenal lagi. Maksudnya suka seliweran di Instagram. Dia post kalau foto pakai jaket itu mulu. Gue, lu nggak bosan-bosan pakai jaket itu gitu. Nah, gue baru menemukan jaket ini kembali dan baru bisa dipakai lagi setelah berat badan gue turun lagi. Happy banget gue yang kayak gitu-gitu aja, Me.
Tapi emang ya jaket jeans itu tuh sepanjang masa dari zaman betul. tahun kapan tahu sampai sekarang tuh masih tetap hits sampai sekarang ya. Ya iya. Nah, ngomong-ngomong jaket jeans, kan emang udah hype banget dari zaman dulu sampai sekarang. Sama kayak primbon nih Tan. Primbon dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih hits. Coba lo bayangin. Yo, Mi Iya lu nggak bisa sih? banget. Lu tuh bisa banget ya masukin obrolan apa gitu. Udah Mimi ini emang nggak salah emang milih talent ya. Salah bukan. Nggak salah milih temen duet gue udah bener-bener deh. Bener Mi udah cocok lah kita lah. Iya Bisa kan, banget. ngomong-ngomong dari zaman dulu lo bayangin aja, primbon ada dari zaman Masehi Majapahit kali ya, sampai sekarang tuh masih ada. Dan yang parahnya lagi, iya, ngomong-ngomong benar. primbon, gue masih suka baca sampai sekarang. Kalau lo gimana Tan? Oh iya. Itu kita mau bahas itu kan sekarang kan. Iya, hari Mau ini bahas banget itu kita kan, mau bahas itu. apa namanya seputar zodiak, sio, primbon sama perjodohan, apa korelasinya gitulah ya. Apa sih ya Iya, iya, hubungannya itu ada hubungannya nggak? Karena minggu lalu kan di podcast episode lalu kan kita bahas ini kan, apa namanya tips memilih pasangan tuh, ya kan? Cie. Nah, ada nggak tuh hubungan pasangan sama itu tadi tuh sama zodiak, sama primbon, sama sio gitu. Nih kita mau bahas itu sekarang ya Mia. Iya, apa hubungannya sih zodiak, sio, dan menurut gua itu ada hubungannya sih, karena gua tuh suka banget, yang pernah gue cerita gua tuh suka banget sama zodiak dari gua SD, dan gua tuh suka juga primbon dari gua SD. Lo bayangin SD gua baca primbon, mungkin karena bokap gue orang Jawa, ada Wow. primbon tuh suka gue curi-curi tuh baca-baca Hebat ya. dikit-dikit gitu. Oke, gue tuh tahu primbon pas kapan ya, SMA deh kayaknya. Jadi gue kan ada masa-masanya tuh SMA tuh pergi sama teman-teman, terus gabut gitu nggak jelas ke toko buku. Nah teman-teman gue tuh pasti kalau ke toko buku kan ya baca komik lah apa gitu kan. Nah gue tuh kalau kalau di toko buku gue kayak nyasar aja gitu baca-bacain primbon, gak jelas banget emang zaman-zaman itu. Tapi Gua zaman tahu, dulu oh, kan ada primbon ada di rak oke. buku-buku, toko-toko buku ternama Iya pasti iya kan? iya makanya gue bilang. Nah itu gue bacain itu gitu waktu SMA. Kalau gue inget ngapain juga ya gue melakukan hal itu. Aduh, gak Tapi jelas seru banget kan, emang. seru banget loh. Secara ya tuh primbon itu seru Asik, juga. seru. Kadang tuh kayak misalnya kayak mimpi, atau mungkin kan ada mitos-mitos, lo kalau mimpi ketemu ular lo mau ketemu jodoh misalnya, kayak gitu-gitu kan. Ada banget tuh yang kayak gitu-gitu. Iya benar. Gue pernah baca gitu. Gesi tuh kadang suka gitu juga sih kayak, aku kok mimpinya aneh banget. Kamu mimpi apa? Mimpi ini. Terus gue baca di primbon. Iseng. Kalau sama sih sama gue kayak terus langsung auto pengen terus cari langsung tahu browsing. Langsung browsing. Oh itu kamu mau ini gitu. Terus Gesi tuh yang, apaan sih? Tapi ya kalau menurut dari ala-ala gue dan menurut yang gue tahu aja, mimpi itu kadang orang suka cuek. Mimpi mah cuman bunga tidur, nggak ada apa-apanya. Yes, emang mimpi itu cuma bunga tidur ketika lo nggak ingat mimpi lo itu apa. Tapi ketika lo ingat mimpi lo apa, itu bukan bunga tidur. Itu seperti kayak firasat entah dari sesuatu yang gitu. apa. Nah itu yang kita ingat itu biasanya itu beneran mimpi. Itu bukan cuma bunga tidur. Nah kalau ketika kayak gitu kita nyari-nyari tahu artinya, terkadang tuh kita ingat karena mimpi itu hadir ketika kita di fase-fase mau bangun tuh biasanya tuh Tan. Pas mau bangun tuh mimpi baru nongol kayak gitu. Itu yang menurut yang gue tahu sih. Kebetulan gue Terus suka kita banget ingat baca-baca gitu. kayak gitu. Gue baru tahu loh kalau itu tadi mimpi bunga tidur. Terus apa tadi? Mimpi bunga tidur. Kalau lo ini berarti lo ada firasat tuh gue baru tahu dari lo tadi barusan aja. Nah itu dia. Mungkin bisa ditanya kali ya sama orang-orang yang sepuh-sepuh, teman-teman kalian, orang tua kalian atau gimana. Bener nggak sih pernyataan gue tadi? Iya bisa. By the way nih, kita tuh tadi belum makasih loh sama ini loh sama para militan yang udah dengerin kita berapa episode nih? Kita 3 udah episode masuk kemarin, 4 episode. Iya, ini udah episode kelima. Terus kita belum say thanks nih. Makasih loh ya sudah mendengarkan kami yang teman-teman. Iya, jangan lupa dong itu Instagram kita di follow dan di Iya, komen. Cie. Kalau misalnya lagi dengerin di Spotify terus abis itu mau nge-tag juga boleh loh. Ini Militan Podcast ya. Iya benar, boleh banget. Militan Podcast. Dan kalau buat yang udah ngetek-ngetek, thank you banget ya. Terima kasih. Berkat kalian kami masih terus mengerjakan ini. Seneng deh. Iya, Seneng ya Mi ya. banget. Iya, semakin semangat kalau banyak yang dengerin.
Ngomong-ngomong nih, kata gesit nih, woi hype space-nya kagak disebut-sebut loh. Ya lupa. Waduh. Makasih ya hype space ya. Ya ampun udah diurusin nih mama-mama ini nih. dan selalu terutama- difasilitasin. Iya udah difasilitasin banget. Ini nih terutama buat ini Ananta Faisal cie. Cie. Makasih loh ya udah dieditin. Ini dia susah banget nih pasti ngeditnya nih yang ini sekarang. Nggak kebayang sih ini yang pas Iya. online ini ya, ngeditnya nggak tahu deh, gue Mohon ceruut maaf ini banget gua masal rasa. ya. Ngasih PR banyak banget ini. Tan ngomong-ngomong Apa? soal zodiak lo apa sih sama Gesit? Oh, gua tuh Aries. Terus Gesit tuh Scorpio. Gitu. Nah, Sama kalau- kan? Komang Aries kan? Iya, Komang Aries, Iya, tapi gua gue sama Komangan Pisces. sama. Nah, Lo, menurut lo dulu waktu lo mau pacaran sama Gesit lo lihat zodiak nggak sih? aduh. Gue enggak deh kayaknya. Gimana ya? Gue nggak inget deh, kayaknya enggak sih. Cuman dari awal gue tau oh dia Scorpio, udah gitu doang. Cuman maksudnya enggak yang harus cocok atau apa gitu sih, gue sih enggak. Karena gini, jadi tuh dulu gue sebelum sama Gesit tuh mantan gue 2 orang tuh Leo. Yang konon katanya Leo itu cocok sama Aries, tapi pada kenyataannya sangat tidak cocok. Jadi abis itu gue kayak udah itu ramalan itu semua palsu, itu palsu, bohong itu bohong. Jadi gue kayak udah nggak percaya. Ya udahlah, gue udah nggak pernah baca zodiak lagi sih sejak gue merasa bahwa gue kok 2 kali pacaran sama Leo kok nggak berhasil cocok gitu maksud. gitu. Iya, malah penuh dengan perperangan gitu. Jadi ya udahlah gitu, gue udah nggak ini lagi. Makanya waktu ya gue tahu sih Gesit Scorpio dengan sifat dasarnya dia. Cuma maksud gue itu nggak jadi patokan buat gue untuk hubungan gue sama Gesit, enggak gitu. Cuman kayak emang Scorpio kayak gitu. Kadang suka kayak gitu sih, cuman maksudnya nggak jadi patokan banget gitu. Emang kalau lo sama Komang segitu ngaruhnya ya? Hah? Oh, kalau gue tuh suka banget sama zodiak dari SD dan dulu ya waktu zaman-zaman ABG, SMP, SMA tuh range-nya kalau ABG. Penting banget tuh zodiak buat gue. Misalnya gue lagi deket sama suatu cowok gitu ya. Cowok itu misalnya zodiaknya apa gitu. Misalnya Libra. Gue tuh rada-rada males sama cowok Libra gitu kan. Wah, zodiaknya Libra nih. Ya nggak mau pacaran sama Libra. Tuh gue bisa banget tuh untuk nggak mau deket lagi sama iya? dia cuma Eh, gara-gara buset. Libra doang. Asli. Gue sampai segitunya dulu. Oke. Gue enggak sih. Gue enggak gitu sih. Tapi kan dulu zaman aneka terus Iya, kawanku gadis gitu kan selalu ada kan namanya kayak ramalan percintaan gitu. Ramalan zodiak tuh kan ada kan. Nah, itu gue bacain. Cuma saya nggak pernah jadi patokan. Itu tadi karena gue nih pacar gue Leo tapi tidak seperti yang Jadi anehnya mungkin itu kalau buat orang yang nggak zong. percaya jadi kayak nggak kejadian kali ya. Kalau buat orang yang percaya kayak gue malah gitu jadi ya? kejadian beneran, entah sugesti atau semesta alam mendukung, gue nggak ngerti tuh. Emang Aries cocok sama Pisces? Gue baru tahu. Emang ya? Dulu sih waktu gue masih ABG sampai gue kuliah, gue nggak mau banget ya sama cowok Aries. Gue nggak tahu kenapa gue punya asumsi Itu malu dan kemakan. pemikiran seperti itu saat itu. Karena menurut majalah, menurut semua web dan lain-lain, Aries itu keras. Dan sedangkan gue juga iya, keras. emang. Nah kalau kita gak disatuin gimana ya? Selalu bilang zodiak mengatakan bahwa Pisces nggak cocok sama Aries. Dan itu jadi patokan di otak gue terus tuh. Nggak tahu kenapa. Dan ternyata gue cintanya nyantolnya sama Aries, Bo. Lu makan deh tuh. Terlalu yakin dan percaya malah kayak gitu. Tuh kan makanya nggak usah terlalu ini. Soalnya ya itu tadi gue nggak tahu ya. Itu tapi sebenarnya gini sih, gue juga kemarin tuh baru iseng-iseng gara-gara kita besok bahas apa ya ngomongin soal podcast kita ini. Jadi gue kan iseng-iseng browsing gitu kan, buka-buka IG apa segala macam gitu. Terus gue nemu apa namanya artikel gitu kan, apa kalau Aries sama Scorpio tuh kayak gimana gitulah. Terus gue sempat baca juga tuh kan, jadi ada satu, gue kutip nih ntar dulu ya. Jadi kan menurut ininya Aries tuh suka berpetualang, energik, vokal apa adanya, bla 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 gitu. Ya oke lah, gue kayak gitu kan. Terus ketika di ini nih, ketika apa namanya di
gue cari Aries dan Scorpio gitu. Awalnya gue kayak oke, gue nggak terlalu percaya gitu. Tapi pas gue baca nih, kok ini ya apa namanya? Ada satu artikel yang menyebutkan bahwa hubungan perempuan Aries dan pria Scorpio itu menarik katanya gitu. Terus nih gue bacain ya. Ya. Ini seru nih. Gini nih, kata-katanya gini. Keteguhan seorang pria Scorpio menarik untuk seorang wanita Aries dengan kuat. Iya. Terus abis itu ia adalah pria sempurna untuk para wanita Aries yang menginginkan sifat kewanitaan yang untuk dikagumi. Terus gue langsung kayak gini, wow, ternyata selama ini. Dan lo baru sadar sekarang lagi ya kan? Gesit. Iya, gara-gara kita mau ngebahas soal podcast ini. Awalnya gue kayak, hah, apaan nih gitu. Bla bla bla. Pokoknya intinya tuh mereka intinya ya si Aries sama Scorpio ini secara mental mereka mungkin punya dua dunia yang berbeda gitu kan terakhirnya. Terus tetapi kedekatan emosional mereka membawa mereka ke dalam kesenangan yang bisa dibilang yang bisa dibilang tidak biasa pada pasangan pada umumnya gitu. Terus gue kayak oke. Ya udah, gue kalau udah dapet ramalan ini nih yang positif Ya, bagus-bagus. gue percaya. Pas yang jelek-jelek pura-pura nggak denger, pura-pura nggak baca, melupakan Pas gitu udah aja. jelek-jelek, udah lupakan saja. Tidak penting untuk dibahas. Tapi kalau ngomong-ngomong soal zodiak ya, gue tuh sempat kayak melabelkan beberapa zodiak menurut otak gue. Oke, Misalnya oke. kayak Scorpio nih, kayak gesit lo kan Scorpio ya. Scorpio itu orangnya diem. Oh itu benar. Ya kan, diam tapi dia merhatiin, diam dia melihat sekitar. Lo tahu nggak sih, udah kayak zaman Soeharto kalau orang Scorpio mah, diam nyebut gitu tembak, dong. diam culik, wah gila. Terus Scorpio kayak gitu, bener nggak? Coba lo tanya atau lo yang bisa lihat. Enggak. Tapi kalau gesit sih emang diem sih, dia diem. Dia lebih banyak langsung melakukan segala sesuatu sih daripada kalau gue kan ngemeng gitu. Kalau dia udah nggak suka ya udah. Iya, Scorpio tuh kayak gitu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih zodiak dan primbon, lo tahu nggak sih web www.primbon.com? Itu tadi gue kesana juga. Sumpah ya, gue tuh tahu web itu dari umur gue 13 tahun apa 12 tahun. Dulu beneran? Serius? web ini Itu udah lama. suka ada hantu-hantunya. Lo suka nontonin gak sih? Bisa kayak www.primbon.com itu dia gambar tuh. hantu. Kalian pernah ada yang pernah ikutin web ini gak sih di rumah zaman dulu kalian masih ABG terus ngeliatin foto hantu penampakan terus gue percaya aja kayak gitu. Samping gue banget, liat najong. zodiak gue nontonin kayak gitu juga tuh di www.primbon.com. Gue jadi nih ya para pendengar militan ya. Jadi si Mimi tuh punya konten horor-horor gitu ya di Instagramnya. Itu gue paling males kalau udah malam Jumat. Hari Kamis deh, nggak usah malam Jumat. Hari Kamis sampai Jumat sampai hilang itu si story lo itu, gue nggak mau main di tempatnya Mimi. Mohon maaf Mi. Begitu ada lo langsung gue skip. Sebel banget gue, tiba-tiba keluar kunti lah, tiba-tiba keluar apa lah. Ih, gue gedek banget Mi, sumpah jebel banget gue sama lo. Tapi gue lagi kehabisan ide nih buat cerita horor-horor buat pendengar atau buat yang Jadi nonton apa? ini. Boleh banget nih share cerita kisah-kisah seremnya. Gue senang banget tuh bacain. Pastinya gue bakal baca-baca. Iya, terus nantinya juga bakal ada itu kan Mi, lo mau dibikinin sesuatu sama teman-teman hype juga ya, yang horor-horor itu ya Mi ya. Tapi balik lagi gue nggak bisa lihat ya. Gue cuma suka kisah horor dan Sama suka Intan, kata Gesit. perhantuan. Sama Intan lah kata Gesit. Enggak. Intan jadi mediator. Ntar kesurupan harimau. Jangan. Aing setan macan. Amit Setan macan. Enggak. Mimi enggak mau aku bahas kayak gitu. Ya udah, lo kesurupan sama handphone jatuh. Tuh kan. Teknis lagi bermasalah guys. Semoga lekas berlalu jadi kita bisa semoga lekas berlalu jadi kita bisa ketemu langsung, nggak ada kesalahan teknis lagi. Iya benar.
Itu kalau apa tadi dong lanjutin zodiak dong. Kita jangan bahas Primbon dulu, bahas zodiak dulu. Lo gimana lo sama Komang tadi yang lo nggak mau terus abis itu dapet laki-laki Aries. Jadi tuh gue nggak pernah pacaran sama Aries. Pernah sih dulu sekali. Itu sekali pacaran sama Aries. Dulu tuh gue karena nggak mau, jadi pernah pacaran sekali sama Aries itu cuma sebulan karena menurut gue, Aries nggak cocok sama gue. Kayaknya tuh mindset di otak gue tuh nggak cocok. Sampai akhirnya gue menemukan Komang dan dia zodiaknya Aries. Tuh gue sempat dilema, dia Aries, kira-kira cocok nggak ya sama gue? Tapi gue nyaman. Akhirnya sampai pada akhirnya gue jadi nggak terlalu mikirin zodiak lagi setelah ketemu Komang. Tuh kan, bener kan? Komang menghapus semua. Tapi percaya nggak percaya, udah nikah gue tetep aja masih baca zodiak sampai sekarang. Zodiak gue hari ini dan zodiak Aries Komang hari ini. Kurang kerjaan banget lo dasar. Dan kalau menurut gue googling ya, ketika Pisces dan Aries bertemu, keduanya dapat menjadi pasangan yang baik untuk masing-masing. Jaelah, tersanjung gak tuh gue baca. Ini tersanjung 6, udah metok banget tuh tersanjung 6. tapi mungkin ya itu tadi sih, kayak kita ngambil yang ngambil, kita percaya kita percayain aja yang positif ya Mia. Yang negatif hempas aja, udah hempas. Bener banget. Dan kayak misalnya baca zodiak harian, misalnya hari ini kenapa, kalau yang positif tuh gue inget tuh. Pas gak negatif mungkin gue lebih ke kayak nggak terlalu percaya, tapi gue jadi kayak alarm. Misalnya negatifnya adalah kamu akan sakit, berarti gue harus menjaga kesehatan gue nih, gue harus makan yang bener nih, gue harus istirahat yang bener. Lebih kayak untuk cuman ngingetin aja sih kayaknya kalau kayak gitu-gitu ya. Terus kalau ini para militan gimana nih perzodiakan kalian? Apakah kalian masih yang tipikal percaya kayak Mimi? Atau kayak gue tipikal yang kayak Intan? Percaya kalau positif, kalau negatif gue gak percaya. Maunya enak-enaknya doang ya, positif doang ya. Di komen di Instagram kita atau Instagramnya Hype atau di YouTube channelnya Hype nanti kalau udah tayang gitu. Nih sekarang ini kan tadi abis bahas zodiak, sekarang kita mau ngomongin sio. Kalau lo sio apa sih, Mi? Nah, gue tuh sionya sio kuda. Kalau Komang tuh sionya sio naga. Terus kata sio lo apa nih? Kalau kata sio kuda itu orangnya tuh ya, apa ya? Kayaknya salah deh, gue belum buka. Ya udah, lu buka dulu. Nih gua karena udah di depan nih. Nah, lo dulu deh yang baca deh. Iya makanya. Jadi gue sama Gesit kan sama nih sama tahun lahirnya. Jadi kita sama-sama sionya sama-sama kerbau. Terus kepribadiannya bertanggung jawab dan memiliki nilai moral yang sangat tinggi. Ya mudah-mudahan iyalah ya. Itu kan positif ya. Terus abis itu dibahas lagi pasangan terbaiknya tuh sio tikus, sio ular dan sio ayam. Terus yang harus dihindari sio kuda, sio anjing dan sio kambing. Ini dia nggak ngebahas sama sekali ini nih si sio kerbau sama sio kerbau tuh kayak gimana. Jadi gue nggak tahu deh, nggak diomongin di sini soalnya. Jadi ya udah gue ini aja. Kan nggak ada di antara dua ini ya yang terbaik dan yang terburuk, jadi aman lah, udah aman gitu aja. Pokoknya yang baik-baik aja diambil ya kan. Pokoknya baik kan, kayak tadi gue bilang, kalau gue mah ngambil yang baik-baik aja, udah males mikir yang negatif-negatif soalnya udah gitu. Mi, udah belum Mi? Udah nih, pemilik sio kuda itu diprediksi nggak akan mendapatkan peluang proyek usaha. Kenapa gue jadi bukanya malah tentang usaha? Salah. Bukan langsung jodoh. Aja skip. Yang hubungan sama jodoh dong, sio-sio. Gue kayaknya kalau sio naga itu ya nggak tahu sih ya, kalau yang salah tolong koreksi ya. Sio naga itu biasanya tuh kayak lebih kuat, lebih punya sifat entrepreneur, lebih punya apa ya, sifat-sifat yang itu ada di dirinya Komang, kayak sifat-sifat untuk itu benar maksudnya, inisiatifnya, beneran. iya inisiatifnya tinggi gitu lah ibaratnya. Nah, itu udah di Komang banget tuh kayak gitu tuh kalau sio-sio. Oke. Ya udahlah percaya aja gitu ya. Selagi bagus ya kan. Selagi bagus.
Sekarang ini soal itu tadi kayak kita lebih suruh baca primbon ya Mia. Seru nih Iya. primbon nih. Primbon Apalagi itu si tuh seru banget ini nih. tuh. Apalagi si website yang tadi yang lo bilang tuh apa tadi websitenya Nah, itu waktu www.primbon.com. Kemarin gue buka ya www.primbon.com itu kan ada primbon jodoh. Itu nanti disuruh tulis nama kita lengkap, nama pasangan kita, tanggal lahir, bulan dan tahunnya. Nanti kita enter, terkeluar semua tuh. Nah, pas gue coba nama gue sama nama Iya Komang iya tuh iya. ya. Lo sempat coba. Oke, terus Aduh, itu isinya tuh bagus-bagus semua. Dibilang katanya hubungan ini akan bahagia, rezekinya akan baik. Ya ampun, tersanjung banget. Gue udah kayak tersanjung 6 pokoknya deh pas gue baca-baca itu. ya udah kalau gitu amin 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 yang banyak. Amin. Tapi Kalau ngomong-ngomong gue- itu, lu sebelum nikah kayak gitu nggak? Enggak, kan gue udah bilang, gue tuh Enggak, udah. maksudnya pas mau nikah tuh ada suka hitung-hitungan Jawa kan, lo orang Oh Jawa kan? iya. Enggak, ini gue ada cerita ini lucu nggak ya atau gimana ya? Jadi gini, kalau bokap gue waktu pas kakak gue nikah itu pakai hitung-hitungan Jawa gitu tuh. Jadi tanggal lahirnya kakak gue sama tanggal lahir calon suaminya waktu itu terus hitung-hitung, terus habis itu tentuin hari bla 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 gitulah. Pokoknya ribet gitu deh. Nah, waktu pas gue sama suami, waktu gue sama Gesit mau nikah itu kan pertemuan keluarga gitu ya, langsung maksudnya keluarganya Gesit datang ke rumah gue gitu terus ngobrolin tanggal pernikahan gitu. Nah, seinget gue ya, nggak tahu ya, mungkin gue lupa atau gimana, tapi seinget gue itu tuh nggak kayak gitu. Jadi ketika bokap gue bilang ya udah ini mau hitung-hitung Jawa apa gitu kan, nanya dulu sama apa sama tetua di Solo gitu, bokap gue bilang di Wonogiri gitu, bokap gue ngomong kayak gitu. Nah itu ada padenya Gesit yang udah nggak usah pak, ini udah langsung aja Udah ini ya oke. kan ada, iya bukan gitu. Jadi waktu itu seingat gue tuh ada gini, ada omongan udah bulan Juli aja karena itu apa namanya pas liburan sekolah, terus abis itu jadi keluarga dari Malang, dari Anyer gitu bisa datang gitu, cuman semudah itu doang. Terus ya udah mau tanggal berapa, udah tanggal ini, terus bapak gue nurut aja gitu. Tumben banget bokap gue. Semudah itu ya. Iya semudah itu. Jadi yang kayak yang akhirnya tuh yang si rencananya bokap gua mau ngitung-ngitung Jawa gitu kayaknya nggak jadi deh, atau ya bokap gua kayak udah ikut aja. Maksudnya mungkin kayak udah secara logika bener juga katanya padenya Gesit gitu, kalau ya udah nggak yang sesuai dengan apa liburan sekolah aja, mumpung apa keluarga yang pada punya anak sekolah bisa datang jadinya ke Jakarta gitu, lebih ke gitu aja sih. Jadi udah nggak ngitung-ngitung Jawa. Kalau lo masih ngitung-ngitung Jawa gitu juga waktu pas mau nikah? Wah, masih ngitung Jawa sih, kayak nyokap bokap gue terus kakek nenek gue yang sibuk yang kita hitung-hitungan dulu. Nah tuh gue nggak ikut sih, mungkin cuman kayak ditanya nama sama tanggal lahir, terus mungkin nanya ke orang yang ngerti buku primbon, dan gue rasa tuh mungkin juga baca buku dan buka buku primbon juga tadi. Soalnya pas waktu dulu sebelum nikah dikasih tahu bakalan A B C D, pas gue baca di web yang primbon itu sama isinya. Oh oke. Jangan-jangan dia bukan baca buku primbon, Mi. Dia ngecek Apa tuh? website yang sama. Dia malas mikir, udah gue ketik kayak lagu di web ini lah, keluar itu udah gue ceritain aja, cocok udah sikat. Jangan-jangan nenek kakek lo udah ngerti teknologi web juga, jadi dia udah nge-search aja sendiri. udah paham gitu kan. Iya makanya. Iya sih, kalau orang zaman dulu tuh masih yang kayak gitu sih. Memang masih yang kayak apa sih, percaya sama gitu-gitu. Bokap gue deh kalau nggak salah. Bokap gue apa pade gue ya? Bokap gue deh kayaknya. Jadi waktu pas gue lahiran, enggak. Jadi nyokap tuh masih suka yang kayak kamu tuh sama papa kamu hari lahirnya sama gitu, makanya sama-sama susah, sama-sama keras, sama-sama susah ngalah, kalau lagi diskusi suka alot banget kayak gitu masih suka ngomongin kayak gitu. Tapi kalau gue sih ya nggak terlalu percaya gitu sih, gimana ya, maksudnya ya nggak tahu deh. Ya gue anaknya bapak gue ya otomatis gue mirip kali ya bapak gue gitu gue mikirnya. Karakternya udah pasti mirip ya. Iya, Tapi orang emang gue yang nggak ngeliat bisa dia, dipungkirin banget ya, namanya primbon itu bakalan terus ada sampai kapanpun, karena itu udah sumber. Jadi primbon itu adalah artinya tuh kayak sejenis kamus tentang kehidupan, kayak jilitan yang tentang Jawa. Sebenarnya awal mula primbon itu ada
awalnya kayak buat catatan pribadi aja, misalnya habis ngelakuin ini terjadi ini dicatat gitu, dan sampai akhirnya jadi banyak, jadi buku, dan itu sebenarnya jadi pribadi tapi disebarluaskan karena sudah terlalu banyak isinya, dan menurut mereka orang-orang zaman dulu sesepuh kita itu benar. Nah makanya akhirnya disebar namanya buku primbon. Jadi kamus gitu ya? Iya, jadi kayak kamus Jawa gitu kali ya maksudnya. Tapi gue tadi iseng tadi masukin yang di website yang tadi lo bilang itu, Mi. Iseng masukin yang tanggal jadian nih. Gue masukin 2 hal nih, tanggal jadian sama tanggal pernikahan gue sama Gesit. Isinya, asik. Isinya yang tanggal jadian dulu ya. Hubungan ini dilandasi oleh sikap tertutup dan saling menjaga perasaan masing-masing. Kok enggak gitu juga ya? Jaga perasaan. Justru gue malah terbuka ya, tapi menjaga perasaan iya, cuma saya nggak yang tertutup kayak yang dibilang sama ini bla bla bla. Cobalah untuk melakukan aktivitas, terus dibilangnya membosankan, boring gitu. Kayaknya gue selama pacaran sama Gesit nggak pernah merasa boring ya. Nih salah nih primbonnya nih, terus langsung gitu. Nggak cocok nih sama gue, langsung gitu. Tapi pas yang pernikahan, gue masukin yang tanggal pernikahan kan tadi. Terus dia kasih negatif, untung aja negatif nih. Kalau enggak, kalau udah negatif langsung di-cut semua, dibuang. Di-cut. Karakteristiknya gue mau bilang apa tadi, laptopnya mau gue banting. jangan ntar ribet beli lagi. Enggak, ini punya Gesit, ntar gue yang dibanting sama Gesit. Karakteristiknya nih gue baca nih. Karakteristiknya keberhasilan, produktivitas, keteguhan yang nih. Hubungan ini dilandasi oleh sikap produktif dan terus mendedikasikan diri untuk kemajuan keuangan. Waduh, matre banget kesannya gue sama Gesit. Emang iya, soalnya kalau nggak matre ya, militan ya. Anak saya tuh kan 3. Kalau nggak matre makan apa, sekolah gimana, pampers mau gimana lagi, itu tuntutannya memang. Jadi itu ya udahlah ya, banyak hal yang jangka panjang harus ditekuni dan terus dipelajari dalam hubungan Anda. Oh ya, kalau ini masih iya, nggak usah gua sama Gesit. Semua juga harus belajar ya, Mia. Termasuk soal karir dan keuangan. Anda berdua ingin membangun hubungan berdasarkan kemapanan. Ya iyalah, siapa yang nggak mau mapan ya? Ya udah gitu deh, pokoknya intinya gue matre banget lah dibilangnya di sini. tapi seru sih, gue udah lama banget nih nggak bacain kayak begini dan menarik aja gitu, maksudnya. Kayak yang tadi gue bilang kan, dulu waktu zaman gue pacaran masih sama pacar gue yang Leo itu gitu kan, dibilangnya wah ini cocok nih Leo sama Aries bla 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 gitu kan. Terus begitu nggak cocok, gue kayak udah patah hati. Ya udahlah, gue nggak percaya lagi. Ngambek. Kalau gue tuh paling malas itu tadi yang gue bilang tadi sebelum di awal, cowok Libra. Gue tuh terkadang mudah tertipu daya oleh cowok Libra gitu. Cowok Libra tuh manis banget mulutnya. Terkadang ketika kita marah pun kita bisa luluh karena terlalu sweet gitu ya. Kalau Libra tuh tanggal berapa ya? Ada nggak ya keluarga gue yang Libra? Nggak ada deh. Coba inget dulu. Dan lo Libra tuh apa sih bulannya? Apa sih kalau Libra tuh Oktober. Lah, Oktober awal ya? Oktober awal sampai tengah-tengah kali ya. Aku juga nggak hafal tuh. Pokoknya Oktober. Soalnya deket-deketan tuh Libra sama Scorpio kan. Gesit tuh udah Scorpio kalau Gesit. Jadi Oktober juga. Salah gue. Gesit November, kenapa jadi Oktober? Istri macam apa ini? Sampai lupa hari dan sampai tanggal. Lupa bulannya. Iya gitu. Oh gitu ya. Iya ya, kita tuh kadang suka di alam bawah sadar gitu tuh suka kayak gitu juga kan. Tapi maksudnya tapi pas udah, karena kita sudah meyakini sesuatu hal gitu, maksudnya kan lo udah meyakini nih kalau lo nggak cocok sama cowok Libra atau cowok Aries gitu, sama gue juga gitu kan, nggak cocok cocok sama cowok Leo gitu. Nah gue pernah ada di masa yang gue memaksakan hubungan gue nih sama si mantan gue ini, karena gue ngerasa gue cocok kok dari zodiak gitu, dicocok-cocokin aja gitu iya, ya. maksudnya gitu, gue kan cocok sebenarnya Aries sama Leo gitu ya, cuman kok kayak begini. Jadi maksudnya itu kadang suka nggak rasional sih kalau menurut gue ya, kalau udah kayak gitu ya kan. Terus tapi balik lagi ketika gue sama Gesit udah nyaman gitu, terus gue nggak inget, udah ngelupain aja tuh. Kayak dulu gue bukan dulu ya, kan gue ngerasanya bahwa kalau Aries itu cocoknya sama Leo gitu ya.
Tapi kan si Gesit bukan Leo gitu, dia kan Scorpio gitu. Nah gue kayak ya udah itu udah nggak penting lagi jadinya gitu, karena ya emang ya itu balik lagi ke apa namanya kenyamanan gue sama pasangan gue gitu. Pada akhirnya kita kayak nggak terlalu ngaruh ya nggak sih? Tentang primbon tadi itu kan. Bukan yang tadi yang iya maksudnya yang lo udah sadar, maksudnya lo dulu menyadari kalau ini nggak cocok gitu, tapi pas suka udah lo jalanin kan maksa-maksain. tapi kan pas udah lo jalanin sama Komang ternyata cocok gitu kan. Awalnya kan kalau berdasarkan zodiak apa segala macam itu kan nggak cocok kan gitu. Tapi Iya. pas udah dijalanin ya ternyata cocok. Jadi balik lagi itu gimana kalau menurut lo gitu maksudnya? Menurut gue kadang suka maksain juga sih. Kan kadang gue dulu tuh sempat nggak mau sama cowok Libra, tapi itu beberapa kali pacaran itu dapetnya Libra terus. Makin gue sebel makin dapetnya Libra terus tuh nggak. Dan kejadiannya sama-sama juga. Kalau sama Libra ujung-ujungnya ntar berantem, ujung-ujungnya ntar mudah luluh, karena Libra tuh terlalu gampang untuk bikin luluh dengan omongannya. Nah kalau Komang itu kan Aries tuh kan lebih kayak to the point, atau mungkin dia lebih kayak benar. kayak kalau mau ngomong tuh mikir banget sampai 1000 kali untuk yang terbaik, dan itu selalu jujur gitu. Kalau Aries tuh ngomong apa adanya kan, nggak pernah kayak nggak pernah di bohong-bohongin lah ibaratnya. Kalau ngomong kalau emang nggak suka ya nggak suka gitu ngomong kalau Aries kan. Pokoknya intinya pada akhirnya si zodiak terus si Sio dan si Primbon itu kayak bukan cuman sih, ada orang yang kalau meyakini itu terus jadi kejadian, ada juga yang nggak meyakini itu ya nggak jadi kejadian gitu loh, ya nggak sih? Karena benar. karena maksudnya balik lagi ya itu tergantung lo sama pasangan lo gimana menyikapi hubungan itu gitu maksudnya, ya nggak sih? Kayak yang episode lalu kita bahas soal komitmen apa segala macam itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya, maksudnya karakteristik orang itu pasti ada lah gini, karakteristik orang adalah sisi-sisi sedikit-sedikit tuh mirip-mirip apa maksudnya yang sesuai dengan apa namanya si zodiak dan segala macamnya. Cuman ketika dia tuh diketemuin sama lo yang punya karakter yang lain selain itu gitu, itu bisa jadi cocok, bisa jadi enggak gitu, tergantung lo berdua lagi gitu, ya nggak sih? Ya kan gitu kan ya, ini balik lagi ke orangnya. Iya, balik lagi ke pasangannya itu kan, maksudnya ke si dua orang pasangannya ini gitu maksudnya. Balik lagi jadi untuk mempercayai atau tidak. Tapi ketika orang yang nggak percaya, kita juga nggak bisa maksain untuk harus percaya. Dan buat orang yang nggak percaya juga kita harus hargai juga, karena kan kebalik. Gue rasa nih gue kurang mecin nih, kelamaan di rumah nih gue. Aduh Tuhan, gue udah mulai blank kelamaan di rumah. Kalian pada kayak gitu juga gak sih? Apa cuman gue doang? Aduh Mime ngomong apa sih gitu. Jadi buat orang yang percaya nggak usah maksa orang yang nggak percaya. Buat yang nggak percaya ya udah hargain aja buat orang yang percaya gitu kan. Iya gitu. Nah bener juga akhirnya gue. Ya ampun. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi kalau dari gue sih ini nih si zodiak, Sio dan Primbon ini jangan dijadiin guideline lah buat cari jodoh. Ngapain sih? Ya gak? Tapi buat seru-seruan aja. Kalau dari gua. Kalian kalau buka buat seru-seruan ini aja. Primbon. Iya, kalau buka primbon.com nih ada pilihannya di atas tuh listnya. Mencari jodoh dengan nama, ramalan jodoh dan kecocokan, ramalan jodoh yang asli, ramalan tanggal lahir, weton jodoh, mencari jodoh di usia 40 tahun. Gue shock banget baru lihat nih ada tulisan kayak gini, sumpah. Iya, apa namanya, balik lagi lah. Ya kalau lo mau pakai nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kalau gua nggak, gue sih nggak. gue kalau nanya Mbak, tapi kan dia cocok, menurut lo dia cocok sama lo gara-gara Sio? Enggak sih, nggak percaya, atau gara-gara zodiak atau gara-gara Primbon. Mohon maaf nih, saya nggak percaya. Aduh, ngomong-ngomong zodiak, Primbon sama Sio, lo suka nontonin ini nggak sih,
yang di Instagram ada nih yang lagi viral banget KKI. Itu gue pengen tahu tuh dia zodiaknya apaan sih? Sionya apaan sih? Gue gemes banget sama dia. Itu zodiaknya apa? Kelakuannya gemesin banget kan, ya ampun. Stop itu udah di luar konten kita Me, udah jangan nggak usah dibahas. Ya itu tadi kesimpulannya, saling menghargai. Untuk primbon mungkin bisa buat lucu-lucuan, tapi kita harus saling hargain bahwa itu juga dari sesepuh-sepuh kita yang nulis dari budaya. Dan kalau dikaitin ke agama, gue bukan ahli agama, gue juga nggak ngerti, tapi lebih tepatnya kita untuk saling menghargain aja bahwa itu adalah budaya Indonesia gitu deh ya. Iya elah, oke. Nih lagi waras ini ngomongnya. Lagi waras nih gue. Ya kalau dari gue terlepas dari masalah keyakinan ya. Kalau gue sih tipikal yang itu tadi, kalau ramalan, kalau positif ya udah gue percaya, kalau negatif gue nggak usah percaya. Nggak mau pusing Cing. Kayaknya habis banget podcast ini. Besok-besok semua orang rame nih buka web tadi nih. Wah, langsung ketik. Pada penasaran ini tuh Mimi ngomongin apaan sih, nggak jelas gitu. Coba tapi nggak jelas, tapi coba terus gitu. Seru. Iya ya, makanya buat seru-seruan aja yang kayak gitu-gitu. Toh kalau gue dari awal gue hubungan gue sama Gesit nggak pernah ngeliat soal zodiak, soal apa namanya, nggak pernah dicocok-cocokin gitu loh maksudnya. Ini gue barusan bacain yang tadi tuh karena ya ini gue tadi sama Mimi mau ngebahas soal ini gitu. Minggu depan episode depan kita mau bahas apa Mi? Bahas bucin yang seru ya. Yang sekarang lagi banyak banget nih bucin-bucin bener. Indonesia bertebaran. Gitu ya. Kalau gue mah lebih seru ngebahas lo bucinnya dulu. Bucinnya Mimi versi Mimi zaman dulu. Gue yakin banget semua pernah ngerasain bucin pada fasenya ya. Pernah merasakan bucin pada fasenya. Itu kita bahas itu minggu depan, episode depan. Oke. Sekian dulu dari kami para militan. Jangan lupa di follow Instagramnya di @ini_militan_podcast sama Hypespace-nya. Jangan lupa di tag kita di situ juga ya. Dan juga di subscribe YouTube channelnya Hypespace. Iya, terima kasih. Dadah, militan. Dami.